Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi menyatakan, proses identifikasi 6 jenazah WNI korban kecelakaan bus akan dilakukan oleh otoritas Arab Saudi. Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait persiapan Idul Fitri 2025 kepada seluruh Menteri Kabinet Merah Putih dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta. Selamat malam saudara, senang sekali saya Fahmi Andrian bisa hadir kembali bersama Anda di Klik Indonesia Malam. Hari ini Jumat 21 Maret 2025. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Inilah selengkapnya Klik Indonesia Malam TVRI. Saudara Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi menyatakan proses identifikasi 6 jenazah WNI yang merupakan jemaah umroh asal Indonesia akan dilakukan oleh otoritas Arab Saudi. 6 WNI tersebut meninggal dunia usai bus yang ditumpangi mengalami kecelakaan di Wadi Qudayd, Arab Saudi. Ini 3 korban luka masih... Konjen RI di Jeddah Yusron Ambari menyatakan proses identifikasi 6 jenazah jamaah umroh asal Indonesia meninggal dunia akibat kecelakaan bus di wilayah Wadi Qudayd akan dilakukan oleh otoritas Arab Saudi. Satgas Perlindungan KJRI Jeddah telah menyampaikan kabar duka tersebut kepada keluarga korban di tanah air. Yusron juga menjelaskan, KJRI Jeddah mendapatkan identitas 6 korban meninggal dari informasi sesama jemaah yang berada di dalam mobil yang mengalami kecelakaan tersebut, sehingga proses identifikasi jenazah secara resmi akan dilakukan oleh otoritas Arab Saudi. Usia daftar korban yang meninggal dunia, yang pertama Sumarsih Jarudin, usia 44 tahun. Kedua, Audria Malika Adam, usia 16 tahun. Ketiga, Eni Sudarwati, usia 49 tahun. Keempat, Dian Novita, usia 38 tahun. Kelima, Arelin Nawalia Adam, usia 22 tahun. Keenam, Dawam Mahmud, usia 48 tahun. Proses identifikasi korban meninggal akan dilakukan oleh otoritas Arab Saudi. 48 tahun. Konjen RI di Jeddah Yusron Ambari belum bisa memastikan berapa lama proses identifikasi akan dilakukan. Namun ia menegaskan pihak KJRI akan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat dan pihak Biro Perjalanan. 3 korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Fabian Respati berusia 14 tahun yang dirawat di Rumah Sakit King Abdul Aziz dengan luka bakar cukup serius. Kemudian Azan Tudoni Ghazali berusia 55 tahun mengalami retak tulang dan Muhammad Alawi dirawat di rumah sakit di daerah Obor Jeddah juga mengalami retak tulang. Ghazali usia 55 tahun. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Jeddah, Arab Saudi memastikan bahwa 3 dari 14 korban selamat dalam insiden kecelakaan bus rombongan umroh di Arab Saudi masih memerlukan perawatan intensif. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi Yusron Ambari menyatakan 3 orang warga negara Indonesia yang merupakan jemaah umroh masih menjalani perawatan kesehatan intensif di rumah sakit di Arab Saudi usai bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Sementara 11 WNI lainnya sudah berada di hotel mereka di Mekah untuk melanjutkan umroh. Yusron menyatakan 3 WNI yang masih dirawat tersebut mengalami retak tulang hingga luka bakar serius. 3 korban luka saat ini masih berada dalam perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi, yakni Fabian R. Respati 14 tahun mengalami luka bakar serius. Ahsan Tudoni Ghazali 55 tahun mengalami retak tulang dan Muhammad Alawi juga mengalami retak tulang. Bus yang membawa jemaah umroh itu berisikan 20 orang termasuk 2 orang petugas dari Mutokif dan Travel. Akibat kecelakaan itu 6 WNI meninggal dunia. Selain itu ada 3 korban meninggal dunia dari warga negara asing, yakni Pakistan dan 2 dari Bangladesh. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menyatakan 6 jemaah umroh yang meninggal dunia akibat kecelakaan bus dimakamkan di Arab Saudi. Saat ini pemerintah Indonesia tengah fokus pada penanganan para korban yang meninggal dunia. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan
6 jenazah umroh asal Indonesia meninggal dunia dalam kecelakaan bus di Wadi Qudayd, Arab Saudi. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Arab Saudi atau pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Seluruh korban meninggal dunia akan dimakamkan di Arab Saudi. Imam Besar Masjid Istiqlal itu menjelaskan para korban kecelakaan ikut dalam rombongan travel PT Madani Alam Semesta. Menteri Agama mengatakan jumlah warga negara Indonesia, WNI, korban kecelakaan bus rombongan jemaah umroh di Arab Saudi berjumlah 20 orang. 13 orang diantaranya mengalami luka-luka, 6 orang meninggal dunia, dan 1 lainnya tanpa luka. Hal itu disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar usai menghadiri sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 21 Maret 2025. Jumlah korbannya 20 orang, jumlah yang wafat itu per detik ini 6 orang, jumlah terluka 13 orang, jumlah tidak terluka 1 orang. Kondisi saat ini wafat dalam proses pemakaman di sana, dirawat di 2 rumah sakit. Kemudian asal travelnya, yaitu nama travelnya itu PT Madani Alam Semesta, yang beralamat dari Jalan Umar Cikunir nomor 1, RT 004, RW 015, keluarga Jaka Mulia sesudah datang kami peroleh. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, pemerintah Indonesia melalui Konsul Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) hingga Kedutaan Besar Kedubes telah turun tangan, khususnya dalam menangani korban meninggal dunia. Kita beralih ke informasi yang lain. Barreskrim Polri menetapkan 1 tersangka terkait kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Miyawadi, Myanmar. Tersangka HR memiliki peran sebagai perekrut WNI di Indonesia melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Barreskrim Polri menetapkan 1 tersangka berinisial HR terkait kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Miyawadi, Myanmar. HR ditetapkan sebagai tersangka setelah Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Barreskrim Polri melakukan pengembangan dari proses pemulangan 699 warga negara Indonesia dari Myanmar. Dirtipit PPA PPO Brigjen Polisi Nurul Aziza menyatakan, HR juga terlibat dalam pemulangan ratusan warga negara Indonesia dari Myanmar pada beberapa hari yang lalu. Brigjen Polisi Nurul Aziza menyatakan para korban dijanjikan HR dan sejumlah terduga pelaku lain bekerja sebagai customer service di Thailand, namun para korban justru dikirim ke Myanmar untuk bekerja sebagai operator scamming di beberapa perusahaan di Myanmar. Sampai dengan saat ini, Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Barreskrim Polri telah menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial HR, 27 tahun, pekerjaan karyawan swasta dan berdomisili di Bangka Belitung, di mana tersangka HR pada saat ini ikut dalam pemulangan para korban dari negara Myanmar. Sebelumnya pemerintah Indonesia telah memulangkan 699 warga negara Indonesia WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang pada periode Februari hingga Maret 2025 dengan rincian 46 orang dipulangkan pada 22 Februari 2025, 84 orang pada 28 Februari 2025, 400 orang pada 18 Maret 2025, dan 169 orang pada 19 Maret 2025. Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores, Nusa Tenggara Timur telah menyebabkan 4.000 warga mengungsi dan 1 orang terluka. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Suharyanto menjelaskan 1 orang korban yang mengalami luka berada di kebun saat letusan gunung terjadi. Erupsi itu juga menyebabkan 4.000 warga terpaksa mengungsi untuk menghindari dampak letusan. Kendati terjadi letusan besar dengan jangkauan hingga 8 km, Suharyanto menegaskan tidak ada korban jiwa akibat erupsi tersebut. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Kamis 20 Maret 2025 malam hari pukul 22.56 waktu Indonesia Tengah. Sebagai upaya untuk membantu masyarakat terdampak, BNPB telah menyediakan hunian sementara berupa rumah kopel untuk korban erupsi.
Saat ini terdapat 90 rumah kopel yang telah dibangun di area sekitar Gunung Lewotobi dan BNPB berencana menambah 50 unit rumah kopel lagi. Rencananya sebanyak 250 kepala keluarga akan dipindahkan ke hunian sementara yang aman. Badan Geologi Kementerian ESDM melalui PVMBG telah menaikkan status Gunung Lewotobi kembali menjadi level 4 atau awas yang menunjukkan potensi bahaya yang sangat tinggi. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diimbau untuk tetap waspada. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan 4 direktur utama Himpunan Bank Negara atau Himbara ke Istana Negara Jakarta pada hari ini Jumat 21 Maret. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pertemuan itu membahas terkait keuangan inklusif. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan 4 direktur utama Himpunan Bank Negara atau Himbara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 21 Maret 2025. Adapun Himbara terdiri dari Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Negara Indonesia BNI, dan Bank Tabungan Negara atau BTN. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pertemuan tersebut membahas mengenai keuangan inklusif. Namun Menko Perekonomian tidak menjelaskan lebih rinci isi pembahasan dalam rapat terbatas tersebut. Kalau ini mungkin mengenai keuangan inklusif. Iya, pembuatan rekening itu nggak sih, Pak? Ya, masalah gaptek itu, Pak. Keuangan inklusif rekening. Ya. Oh, bukan rekening, Pak ya? Apa? Rekening. Keuangan inklusif. Ya. Bahasa Indonesia juga. Tidak. Terima kasih. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada hari ini, Jumat 21 Maret 2025. Kepala Negara memberikan sejumlah arahan terkait persiapan jelang arus mudik dan Hari Raya Idul Fitri 2025. Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait persiapan Idul Fitri 2025 kepada seluruh Menteri Kabinet Merah Putih dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada hari ini, Jumat 21 Maret 2025. Presiden dan Wakil Presiden Republik. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Presiden Jakarta pada Jumat 21 Maret 2025. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara memberikan sejumlah arahan terkait persiapan Idul Fitri kepada seluruh menteri di Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo meminta kementerian dan lembaga terkait menyiapkan mudik dengan matang. Selain arus mudik dan balik lebaran di bidang perhubungan, Presiden Prabowo meminta menteri terkait untuk terus memantau ketersediaan pangan selama periode Ramadan dan Idul Fitri. Para kepala badan, salah satu yang utama yang harus saya sampaikan adalah bahwa di saat bulan-bulan ini, apalagi menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kondisi pangan kita aman, kondisi pangan kita cukup terkendali. Saudara-saudara, ini jangan dianggap hal yang ringan. Kita negara keempat terbesar di dunia. Jumlah penduduk kita sangat besar. Dan bertahun-tahun kita selalu khawatir dengan keamanan pangan kita. Kita selalu khawatir kita harus import. Alhamdulillah, tahun ini produksinya sangat baik. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi para menterinya yang telah melaksanakan kebijakan terkait insentif kepada rakyat. Di antaranya seperti tunjangan hari raya tepat waktu dan THR untuk pengemudi online, penurunan tarif tiket pesawat periode 25 Maret hingga 25 April 2025, penurunan tarif tol, diskon tarif kereta api, serta diskon tarif seluler. Selain itu, Presiden juga mengaku terkesan sebab pada periode menjelang Ramadan dan Idul Fitri, stok dan harga pangan aman terkendali. Pemerintah Indonesia menargetkan membangun 200 sekolah rakyat pada tahun ini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat dibangun untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan membangun 200 sekolah rakyat pada tahun ini. Sebagai tahap awal, akan diresmikan 53 sekolah rakyat yang berkonsep asrama untuk SD, SMP, dan SMA. Presiden mengatakan sekolah rakyat dibangun untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Kepala negara memiliki rencana satu sekolah rakyat memiliki 1.000 murid. Presiden Prabowo berharap jumlah ini bisa dipenuhi tahun ini. Presiden Prabowo mengatakan pembangunan 200 sekolah rakyat dimungkinkan karena Kemensos sudah memiliki aset berupa gedung. Gedung itu hanya perlu direnovasi. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Jumat 21 Maret 2025. Kami sudah putuskan juga untuk membangun tahun ini, kita harap segera akan mulai dibangun 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, SMA berasrama, dan ini sekolah berasrama ini diperuntukkan untuk kaum yang kurang mampu. Pemerintah Indonesia akan mengoperasikan sekolah rakyat di seluruh Indonesia pada tahun ajaran baru 2025-2026. Untuk tahap awal, sekolah yang dikelola oleh Kementerian Sosial itu akan mengoperasikan tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah Indonesia akan membentuk 75.000 hingga 80.000 koperasi, maksud kami 80.000 koperasi desa dalam waktu dekat. Kepala negara mengatakan tujuan dibentuknya koperasi desa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat bawah. Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk 75.000 hingga 80.000 koperasi desa dalam waktu dekat. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat bawah. Kepala negara mengatakan koperasi desa tersebut meliputi berbagai sektor, mulai dari yang berbasis pertanian, nelayan, dan ada yang berbasis sektor lainnya. Adapun kebijakan ini bertujuan untuk menggerakkan ekonomi desa dan memberdayakan masyarakat kecil. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Jumat 21 Maret 2025. Kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat. Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang tata cara pembentukan koperasi desa Merah Putih. Surat ini ditetapkan dan ditandatangani pada 18 Maret 2025. Dalam edaran dijelaskan ruang lingkup percepatan pembentukan 70.000 koperasi desa Merah Putih di seluruh Indonesia yang rencananya akan diluncurkan secara resmi pada Juli mendatang. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Kisah rumah kos yang dihuni oleh para pria dari berbagai suku dan latar belakang. Tapi di balik kehidupan mereka, ada Pak Mul, sang pemilik kos yang berusaha menyelamatkan kosan. Mampukah para penghuni menyelamatkan rumah kos yang telah menjadi keluarga untuk mereka? Saksikan Terima Kos Pria Baik-Baik
setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rest Area 1 ini beda dari yang lain. Banyak cerita dan celotehan para karyawannya yang bikin kamu nggak berhenti ketawa. Bonus apa bos dari beli? Mau ngomong apa? Bentar. Ini lagi ada syuting lutung ke sarung. Ini tadi Pak, pementasan Tangkuban Perahu. Saksikan Rest Area, Senin sampai Rabu, pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, selama Ramadan. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Malam. Saudara, Polda Metro Jaya kerahkan 164.298 personel gabungan untuk mengamankan mudik lebaran tahun 2025. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 28 hingga 30 Maret, sedangkan puncak arus balik mudik diprediksi terjadi pada 5 hingga 7 April mendatang. Polda Metro Jaya bersama instansi terkait menggelar apel gelar pasukan operasi ketupat dalam rangka pengamanan mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 yang digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat, dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto. Kapolda Metro Jaya mengatakan apel ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kesiapan personel dan sarpras serta memperkuat sinergitas dengan stakeholder terkait. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat Indonesia selama libur Idul Fitri mencapai angka 52% atau sekitar 146,48 juta. Jumlah itu kemungkinan bakal bertambah mengingat adanya kebijakan Work from Anywhere atau WFA yang dicetuskan pemerintah. Tadi dari survei hampir 52% dari jumlah anggota, jumlah warga masyarakat ya. Ya berarti lebih dari 50% warga yang diperkirakan akan meninggalkan Jakarta ke kampung halaman atau kota-kota tujuan. Dan kita hadir di sini semua, kita sudah siap berkolaborasi dan bersinergi secara maksimal sesuai dengan apa yang kita miliki, kita punyai pada saat ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengatakan puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 28 hingga 30 Maret 2025. Sementara itu puncak arus balik mudik diprediksi terjadi pada 5 hingga 7 April. Pihaknya sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mencegah kepadatan arus lalu lintas. Irjen Pol Karyoto juga meminta kepada personel yang melakukan pengamanan agar mengedepankan sikap humanis. Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan lebih dari 34.500 produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan. Berdasarkan hasil pengawasan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri, pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi peredaran produk yang beresiko terhadap kesehatan masyarakat. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar menyatakan pemeriksaan dilakukan mulai 24 Februari hingga tahap keempat, yakni 13 sampai 19 Maret 2025. Pengawasan terfokus pada pangan olahan di sarana peredaran seperti importir, distributor, retail, dan gudang e-commerce dengan prioritas pada pengawasan pangan tanpa izin edar, kadaluarsa, dan rusak. Dari pengawasan pangan terhadap 1.190 sarana, 31,6% diantaranya tidak memenuhi ketentuan dan 68,4% yang memenuhi ketentuan. Sedangkan untuk takjil, pengawasannya meliputi bahan yang sering disalahgunakan seperti formalin, boraks, rodamin, dan mentanil. Pangan yang kadaluarsa kami temukan 14.300 pieces atau 40,2%. Pangan rusak 1.439 pieces atau 4,1%. Produk yang tidak memenuhi ketentuan tadi didominasi oleh produk tidak punya izin edar dan produk kadaluarsa. Hasil tersebut menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap distribusi dan kepatuhan regulasi.
Dari total 35.534 produk pangan yang ditemukan bermasalah, mencakup pangan tanpa izin edar sebanyak 19.795 atau 55,7%, pangan kadaluarsa 14.300 atau 40,2%, dan pangan rusak sebanyak 1.439 atau 4,1%. Adapun wilayah dengan temuan produk tanpa izin edar terbesar adalah di Jakarta dengan 9.195, diikuti Batam 2.982, Tarakan 2.044, dan Pontianak 487 unit. Di tengah derasnya arus informasi, literasi media dinilai penting untuk membangun masyarakat yang lebih cerdas dan kritis. Komisi 10 DPR RI menyambut baik program media informasi dan literasi untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat di tengah dinamika kebijakan nasional. Komisi 10 DPR RI menyoroti rendahnya literasi di Indonesia menjadi permasalahan serius yang harus segera ditangani. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Himatul Alia menekankan masyarakat termasuk generasi muda harus memiliki kemampuan literasi media yang kuat agar dapat mencerna informasi dengan cerdas dan berkontribusi positif bagi bangsa. Untuk itu, Komisi 10 DPR RI mendukung penuh inisiatif program media informasi dan literasi atau MIL yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemahaman media yang baik. Himatul juga menyoroti efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan, seringkali disalahartikan sebagai sekadar pemotongan anggaran. Padahal efisiensi seharusnya diarahkan pada optimalisasi penggunaan anggaran melalui inovasi dan kreativitas. Literasi dasar saja juga seperti membaca, menulis, dan berhitung di Indonesia ini masih sangat kurang. Dan inilah PR kita semua bagaimana meningkatkan literasi sehingga masyarakat kita ketika melihat sesuatu berita ataupun informasi di media massa, media sosial ataupun media online itu bisa menilai dengan kemampuan berpikir kritisnya sehingga tidak menelan bulat-bulat atau menelan mentah apa yang menjadi informasi yang disampaikan. Sehingga dia akan mencari sumber informasi lainnya untuk membandingkannya, menganalisanya sehingga dia mencapai kesimpulan bahwa informasi ini terbukti benar atau tidak. Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Profesor Aminuddin Aziz mengatakan perpustakaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi masyarakat. Bahwa anak-anak kita tidak mau membaca karena memang buku bacaan itu tidak sesuai dengan minat mereka. Nah, jadi apa yang mereka ingin baca tidak tersedia, lalu saya ubah pendekatannya, yaitu memberikan buku yang memang diminati oleh mereka. Kami mencetak 1.000 judul buku yang masing-masing berbeda. Nah, setelah kami coba perkenalkan buku-buku yang sesuai dengan minat anak-anak ini, ternyata itu digemarinya luar biasa. Dan itu yang menjadi awal, ya bagi saya titik awal kegiatan literasi yang sebenarnya. Jadi harus dimulai dengan membaca. Sementara itu, Ketua Dewan Pers Nini Rahayu mengatakan peningkatan literasi media di masyarakat akan berkontribusi dalam menciptakan ekosistem pers yang sehat dan bertanggung jawab. Khalayak akan cerdas dalam bermedia. Program MIL diusung bersama sejumlah lembaga diantaranya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Dewan Pers, Perpustakaan Nasional, dan Kementerian Pendidikan Menengah dan Dasar. Ratusan warga Muslimat Nahdlatul Ulama di Lamongan, Jawa Timur masih melestarikan tradisi tahunan saat bulan Ramadan. Salah satunya adalah berebut jajanan gorengan di atas nampan. Setiap bulan Ramadan, tradisi buka bersama yang penuh keceriaan digelar oleh Muslimat Nahdlatul Ulama NU di Lamongan, Jawa Timur. Salah satu tradisi tahunan yang selalu dinantikan adalah berebut gorengan di atas nampan besar yang menjadi ciri khas dari tradisi Ramadan. Tradisi yang berlangsung meriah tersebut menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi di antara para anggota Muslimat NU. Para ibu-ibu tampak berebut menikmati berbagai gorengan yang disediakan di tampah besar. Salah satu warga bernama Vivi mengaku jika tradisi tahunan berebut gorengan di atas nampan ini menjadi tradisi yang paling ditunggu. Apalagi pada tahun ini ada sebanyak 20 nampan gorengan yang disediakan pihak panitia. Dirinya bersama teman-temannya mengaku senang dan menikmati gorengan yang disediakan. Rebutan gorengan di nampan. Nah gitu, tradisi datang kayak gitu. Ya, alhamdulillah tradisi datang. Tadi kesini sama siapa aja? Sama teman-teman tapi. Terus isinya apa aja ini nampannya? Ada tahu, ada onte, juga
sambal jagung, terus ini tape. Kalau Mbak Vivi dapat apa aja ini tadi? Saya ambil ini. Sementara itu Kartika Hidayati, Ketua Muslimat NU Lamongan menuturkan, sebagai bagian dari rutinitas tahunan, Muslimat NU Lamongan menggelar kegiatan buka bersama yang diiringi dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim dan orang kurang mampu dengan memberikan bantuan berupa uang, sembako, serta makanan untuk berbuka puasa. Pihak panitia sengaja menyiapkan beragam jajanan jadul dan gorengan menjadi hidangan utama dalam acara buka puasa ini, seperti pisang goreng, tempe mendoan, dadar jagung, hingga ote-ote yang langsung disajikan di nampan besar. Atau weci ya. Ini tiap tahun ya? Tiap tahun. Sehingga kita letakkan pada tempe-tempe yang besar, biar mereka keroyok secara habis. Lebih sesungguhnya, jadi mereka boleh membawa pulang jajanan tersebut. Warga berharap tradisi tahunan yang digelar oleh Muslimat NU Lamongan ini terus dilestarikan dan dijaga, mengingat sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dari Lamongan, Hari Saktiono, TVRI melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Klik Indonesia malam hari ini. Saya Fahmi Andrian, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.